Putaran bebas terdapat. Jadi ada redamannya, sehingga persamaan geraknya bentuk umumnya adalah M2 dot, tapi ada C-nya sekarang. Karena bebas yang mesti sama dengan 0. Belum ada gayanya. Nanti di akhir kuliah ini ada gayanya mulai. Disambung dengan minggu depan. Dan ini sudah kita teruskan kemarin dengan memisalkan U sama dengan eksponensial lambda T. Kita dapatkan persamaan karakteristik, saya langsung aja ya. Bentuknya M lambda kuadrat tambah C lambda tambah K harus sama dengan 0. Ya. Jadi lambdanya yang tadi dimisalkan ini harus memenuhi ini agar ini bisa jadi solusi. Dan ini rumus ABC, rumus MCK sebenarnya. Jadi lambdanya 1 dan 2 karena seperti ini artinya ada 2. Bentuknya adalah minus C plus minus akar E kuadrat kurang 4MK per 2A per 2M. Yang kalau kita ganti variabelnya kemarin ada omega n yang sama dengan akar K per M. Kemudian ada satu lagi yang baru, zeta, yang nilainya adalah C dibagi 2M. Ini kita sudah tahu frekuensi. Ini sementara belum, ya sudah variabel aja. Kalau ini saya masukkan ke sana, kita dapatkan bentuk minus zeta omega n plus minus omega n akar zeta kuadrat per 1. Ya. Jadi ini ke sini itu hanya dengan substitusi yang ini sudah saya tunjukkan minggu lalu. Nah, tergantung dari yang di bawah tanda akar ini. Kalau zetanya lebih besar dari 1, akarnya yang di bawah tanda akar ini positif, jadi akarnya nyata. Kalau persis sama dengan 1, yang di bawah tanda akar ini jadi 0, masih bilangan nyata lambdanya, tapi sama ya. Jadi berulang. Dan jawabannya dua-duanya sudah dituliskan di jawaban di pertanyaan soal 6 dari PR Anda itu. Solusinya kalau kasusnya ada 3, zeta lebih besar dari 1, zeta sama dengan 1. Yang ketiga yang belum itu adalah zeta kurang dari 1 ya. Nah, 2 ini kita tidak terlalu tertarik karena setelah yang Anda plot itu tidak terjadi osilasi dan memang struktur kita tidak begitu perilakunya. Yang seperti itu kendaraan biasanya. Memang didesain agar tidak mengalami osilasi kalau terjadi gangguan. Jadi kalau ada gangguan dia kembali saja ke posisi seimbang semula tanpa bergetar terlalu lama. Nah, kita tertarik yang ini. Yang zeta kecil dari 1. Kalau zeta kecil dari 1, saya buatnya di sebelah sini dulu. Lambda satunya mestinya adalah minus zeta omega n. Maka karena zetanya kecil dari 1, ini nilainya negatif, saya harus balik 1 kurang zeta kuadrat, tapi imajinernya saya keluarkan. Ya. Jadi ini tambah dengan I omega n akar 1 minus zeta kuadrat. Lambda 2-nya zeta omega n dikurangi I omega n akar 1 kurang zeta kuadrat. Ya. Jadi untuk kasus yang ketiga ini, lambdanya 2 ini. Ada porsi bilangan nyatanya, ada porsi imajinernya, kalau digabung jadi bilangan kompleks ya. Jadi lambdanya bilangan kompleks. Nah, ini satu lagi, biar ini nulisnya nggak lama-lama. Omega n akar 1 kurang zeta kuadrat, nah ini dalam lambda lagi ya, mau ditaruh di pangkatnya eksponensial. Jadi nulisnya kecil-kecil tapi panjang gitu. Ini kasih nama lain lagi dulu. Omega d. Omega n akar 1 minus zeta kuadrat. Yang ini. Jadi ini jadi I omega d. Biar nggak panjang-panjang nulisnya.
Nah, kalau begitu lambdanya saya masukkan ke sini karena ada dua, artinya harus kombinasi keduanya ya. Jadi bentuk solusinya, yang ini saya hapus. Satu eksponensial lambda satunya yang ini, minus zeta omega n tambah i omega d kalikan t. Jadi ini kurung semua, t ditambah dengan C2 eksponensial minus zeta omega n dikurangi i omega d. Jadi begini responsnya. Nah, ini ada ini sudah, itu saya masukkan ke atas, ini saya hapus. Ada koefisien yang sama, yaitu eksponensial I zeta omega nt. Kalau pangkatnya tambah ini kan seperti eksponensial ini dikalikan dengan eksponensial yang satunya. Kalau pangkatnya tambah ini kan ini sama dengan, saya bisa tulis ini jadi E minus zeta omega nt, terus yang ini E I omega d T gitu ya. Yang ini, yang sana juga. Jadi yang depannya ini karena sama dengan yang itu, kita bisa saya keluarkan. Eksponensial minus zeta omega n T, baru konstanta dan yang lainnya kumpulkan ke dalam I omega d T 2 C minus I omega d. Nah, yang di dalam kurung ini sekarang mirip dengan apa yang kita peroleh minggu lalu. Minggu lalu waktu tanpa redaman, yang ini nggak ada, kita dapatnya yang ini aja, yang luar ini nggak ada. Omega D-nya tapi omega N kemarin. Omega saja dulu, belum tahu omega N. Kemudian kita tahu bahwa ini punya pribadinya, jadi omega N. Nah, ini mirip dengan yang lalu. Bisa kita ubah jadi kosinus dan sinus. Jadi yang di dalam kurung ini bisa saya tulis sebagai A kosinus. Karena argumennya sekarang omega dt, ini omega dt, ditambah dengan B minus omega dt yang di dalam kurung. Yang di luar ya tetap aja. Eksponensial minus zeta omega n. Oke, nah yang di dalam kurung kita sudah punya gambarnya. Saya gambarkan dulu yang di dalam kurung ini. Dalam kurung ini dari minggu lalu sampai sekarang yang sudah cobakan. Kita tahu tergantung dari kondisi awal yang menentukan A dan B, kita akan dapatkan gambar sinusoida. Nah, sekarang kalau semua ini dikalikan dengan eksponensial pangkat minus zeta omega nt, gambarnya akan seperti apa? Sebelum lebih jauh, kita harus tahu ini gambar fungsi ini kayak apa. Karena tugasnya cuma mengalihkannya. Artinya amplitudonya, kalau ini amplitudonya C tadi, akar dari A kuadrat tambah B kuadrat, itu C amplitudonya. Kalau dikalikan dengan ini, ya amplitudonya jadi segini. Nah, ini bentuknya seperti apa? Eksponensial pangkat segini ini. Seperti apa bentuknya? Gambarnya. T-nya 0, nilainya 1. Ya. Jadi mulainya dari 1. Setelah itu, dengan meningkatnya T, makin kecil karena pangkatnya negatif. Ya. Dan kencang lagi. Eksponensialnya cepat sekali. Cepat membesarnya kalau positif, cepat sekali kecilnya kalau negatif. Ya. Jadi gambarnya kurang lebih, ini nggak saya buat skala. Gitu, ya. Ini masih terlalu, harusnya lebih cepat lagi gitu. Tapi nggak pernah 0 juga ya, karena ini hanya mendekati 0, tidak pernah persis 0 juga. Nah, kalau ini dikalikan dengan ini amplitudonya, ya dia ngikut aja mestinya ya, ke atas. Ini nggak tahu satunya di mana ya. Kalau ini 1, ini sepertinya tadinya kurang dari 1 begitu ya.
Tapi untuk keperluan ilustrasi saya bisa buat jadi begini aja. Yang ini cuma sampai sini. Oh, ini harus saya buat cerminnya di bawah karena kan pengalinya kalau negatif juga sama ya. Oh, ternyata nggak terlalu pas. Terlalu cepat habisnya. Itu kurang lebih ya. Jadi sinusoidal juga, karena ini tetap sinusoidal, tapi amplitudonya berkurang dengan cepat sekali. Awalnya segini, setelah itu kurang lagi dari ini, maksimumnya. Setelah itu kurang lagi dari itu, makin berkurang, nanti lama-lama dekat dengan 0. Dan ini lebih logis memang. Kalau model kita mobilitas, ya, kalau dikasih simpangan awal, mungkin juga dikasih kecepatan awal, jadi sambil didorong, sambil dikasih gaya, gitu. Dia akan pergi terus ke sana sampai satu batas jarak tertentu. Setelah itu pasti kembali karena dia punya kekakuan ini, pasti kembali ke sana. Waktu kembali, perginya nggak akan sejauh yang itu, ke kirinya. Terus setelah habis ke kiri, balik lagi ke kanan. Kembalinya ke kanan pasti nggak sejauh yang kiri sebelumnya. Begitu seterusnya sampai lama-lama habis. Jadi ini lebih realistik dan memang ini yang terjadi. Artinya struktur kita sebenarnya punya redaman. Yang kemarin itu sangat-sangat ideal, struktur yang tidak ada redamannya itu. Sekali diganggu dia bergetar aja terus nggak berhenti. Tapi kita dapat satu kuantitas yang namanya frekuensi, dari frekuensi alami. Sekarang ada juga frekuensinya. Frekuensinya ini tetap ya. Argumen dari cos dan sin ini frekuensinya yang di depannya T. Tapi frekuensinya sekarang omega D. Jadi ini frekuensi alami teredam. Frekuensinya lebih besar atau lebih kecil dari sebelumnya? Lebih kecil. Kenapa? Ini kan satu kurang sesuatu ya. Sesuatunya sih kurang dari satu ya, jadi nggak akan negatif. Jadi ini akar bilangan yang kurang dari satu ya tetap aja kurang dari satu. Artinya frekuensinya makin mengecil atau periodenya. Kalau frekuensinya mengecil, periodenya membesar atau memanjang ya. Jadi periodenya sedikit lebih panjang ya. Begitu. Daripada yang hitungan tadi. Kalau Anda bandingkan yang tidak ada redaman dengan ada redaman. Bergesernya berapa? Karena zeta-nya ini kurang dari satu. Ini juga nggak banyak sebenarnya. Jadi satu dikurangi dengan angka yang kurang dari satu, ya isinya selisihnya itu, tapi selisihnya itu nggak banyak. Jadi akarkan makin dekat lagi dengan satu. Jadi ini lebih kecil tapi dekat dengan satu. Sebelum, oke. Nah, zeta-nya tadi zeta-nya hanya variabel aja. Pokoknya C dibagi segini. Jadi dia kurang lebih adalah ukuran nilai dari C, redaman. Karena C ini redaman. Ini massa, ini frekuensi. Massa dan frekuensi kita sudah kenal. Kita hanya menormalisir ini. Oh, kalau mau dilihat harusnya ini tanpa satuan. C itu satuannya apa? Gaya dibagi kecepatan ya. Newton dibagi meter per detik. Gitu ya. Ini massa kilogram. Ini per detik ya. Radian per detik. Kalikan radian mah nggak ada satuannya, biarkan aja per detik. Begitu. Dari sini Newton itu adalah kilogram meter per detik kuadrat. Jadi satu ini habis dengan ini, per detik ini dengan per detik ini habis, per meter ini dengan per meter ini habis, kilogram dengan kilogram habis. Ya. Jadi zeta itu tanpa satuan, hanya angka aja. Dan dia merupakan ukuran redaman.
nilainya punya kategori bisa besar dari 1, tidak menghasilkan osilasi, sama dengan 1, masih tidak menghasilkan osilasi, yang menghasilkan osilasi hanya ini, kalau kurang dari 1. Karena dia ukuran redaman, maka redaman yang lebih besar dari 1 ini disebut struktur yang punya nilai zeta lebih dari 1, disebutnya overdamp. Kita nggak boleh ya. Saya overdamp ya. Jadi teredamnya berlebihan. Kalau ini namanya critically damp. Teredam kritis. Jadi ini teredam berlebihan, ini teredam kritis. Dua-duanya bukan fokus kita. Fokus kita yang bawah ini teredamnya kecil sedikit saja. Jadi ini disebutnya underdamp. Kalau over lawannya under gitu ya. Kalau ini berlebihan, kalau ini diterjemahkan sebagai teredam berlebihan, ini teredam kritis, ini jadi teredam sedikit atau agak teredam. Underdamp lah. Jadi ada redamannya tapi sedikit. Gitu. Nah, kalau mau tahu, tadi sudah terhapus ya. Yang di bawah tanda akar ini yang 1 kurang tadi ada zeta kuadrat kurang 1 begitu ya. Itu kan kalau tadi Anda lihat itu kuantitasnya adalah akar dari C kuadrat kurang 4M4 misalnya. Dan yang zeta kurang dari 1 ini itu mewakili kasus yang nilai ini kecil dari 0, kurang dari 0. Nah, salah satu hal yang menyebabkan struktur kita selalu ininya negatif itu adalah bahwa struktur kita itu masanya umumnya besar, ya. Bangunan gitu ya, bangunan apapun lah masanya besar. Kekakuannya besar juga. Ya. Untuk memberikan perpindahan 1 meter itu perlu gaya yang besar sekali kalau nggak rubuh ya strukturnya ya. Jadi bahkan untuk milimeter saja perlu gaya yang besar sekali. Jadi M-nya besar, K-nya besar, sehingga tidak mungkin ada redaman yang bisa mengalahkan perkalian kedua ini untuk struktur kita. Jadi nggak akan pernah zetanya sama dengan 1 atau lebih dari 1. Kurang dari 1 pun jauh biasanya. 0,01 sampai 0,05, sekitar 1 sampai 5% saja angkanya. Jadi zetanya kecil itu memang kecil sekali. Bangunan di laut karena ada air lautnya itu bisa dianggap mendekati 5%. Kalau di darat itu bangunan baja cuma 2%. Bangunan beton kalau betonnya banyak itu bisa dekat ke 5%. Jadi ini nilainya kecil dari 1-nya jauh. 0,01 sampai 0,05 lah yang umum dipakai. Nah, karena kecil begini dan perilaku itu maksudnya nilai eksak C-nya sulit dicari. Kalau Anda punya bangunan terus disuruh tanya C-nya berapa, itu sulit dites kalau mau tes. Jadinya ini saja yang diasumsikan. Toh kita bekerja dengan angka kecil. Ya sudah, kalau bangunannya banyak bajanya, pakai aja 2%. Gitu. Langsung pakai saja. Tidak usah nyari-nyari ini memang persis 2% atau 2,1%. Nggak akan ada bedanya, nggak akan banyak bedanya. Gitu ya. Jadi fisiknya seperti itu. Ya. Dan efeknya, getarannya akan seperti ini. Jadi persamaan gerak ini, M2 dot tambah series plus tambah 1 sama dengan 0. Punya solusi yang di bawah ini itu sama dengan eksponensial minus zeta omega nt A kosinus omega bt tambah B sinus omega bt. Ini solusinya. Kalau seperti yang lalu, kalau kita punya U perpindahan awalnya adalah 0, kita masukkan T sama dengan 0 sini. Ini 0 sendiri. Ini jadi 1. Ini juga jadi 1 kalau T-nya 0 ya. Jadi
A-nya sama. A-nya 0 lagi. Nah, tapi kalau kecepatannya beda ya. Kecepatannya kita harus turunkan dulu. Jadi kalau U-nya ini, dotnya turunkan kalau begini. Turunkan dulu yang di luar. Ini ada minus theta omega n. Balikan dia sendiri. Eksponensial minus theta omega n t. Balikan semua yang ada di belakangnya. Baru 1 ya. Ditambah dengan eksponensial minus theta omega n t. Baru turunan yang di sebelah dalam. Minus A omega d. Sin omega dt. Tambah di omega d. Cos omega d. Kita bisa kumpulkan kalau mau. Dengan ini bisa dikumpulkan. Semua yang cos dan semua yang sin bisa dikumpulkan. Kalau mau menyelesaikan. Tapi kita akan mau lihat kondisi awal aja ya. Jadi kalau udah 0 sama dengan fix 0. Begitu. Waktu 0 yang sinus habis ya. Ini habis. Ini habis. Yang ini jadi 1. Yang cos juga jadi 1. Jadi yang tersisa dari atas minus zeta omega n A ya. Minus zeta omega n A. Ini habis sinus. Dari sini ini habis yang ada di tambah d omega d sama dengan spektrum. Ya. Jadi yang kita cari, ingin kita cari B-nya ya. A-nya sudah ada utang. B-nya yang belum tahu. Jadi B itu adalah V0 tambah zeta omega n U0. A-nya 0 ya. Dibagi omega d. Jadi kalau kondisi awalnya diketahui nilainya, kita bisa langsung pakai ini saja. Bentuk umumnya yang atas ini. Nilai A-nya 0, nilai B-nya agak panjang dikit. Hitungnya agak panjang dikit. Walaupun angkanya harusnya ada semua. Ya. Dan ini bisa Anda langsung pakai.